pemerintah yang sebetulnya terlambat. Harusnya bisa memanfaatkan momen harga minyak yang sedang melambung tinggi ini dan memaksimalkan di hari-hari sebelum atau di tahun-tahun sebelum terkait lifting migas ini. Atau Anda sebagai Ketua Komisi 7 bagaimana melihatnya Pak Sugeng? Iya, jadi bahwa keadaan itu kadang-kadang unpredictable ya. Kayak misalnya terjadi perang yang mempengaruhi terjadi krisis energi, misalnya bagaimana embargo Barat terhadap Rusia, sebaliknya Rusia mengembargo suplai gas mereka ke Eropa, dan ini semuanya tiba-tiba saja waktu itu lantas harga energi menjadi tinggi. Tetapi harga energi tinggi itu bagi Indonesia, yaitu ya istilahnya kalau kita hitung par juga gitu. Betul, pendapatan negara naik karena dari ICP Indonesia Crude Price-nya naik, maka minyak jatah pemerintah yang dibeli, yang diolah oleh Pertamina itu dibayar dengan ICP. ICP adalah standar harga internasional tadi antara WTI dan juga Brent misalnya dalam per minggu dalam rentang waktu tertentu. Nah, tetapi di sisi lain ingat, karena kita juga net imported dari BBM, dan juga gas LPG. LPG kita impor 8 juta metrik ton, itu untuk gas 3 kilogram. Sementara juga kita subsidi BBM di Pertalite dan solar bersubsidi. Pertalite misalnya di APBN yang lalu sampai 31 juta kiloliter, dengan 1 liternya kurang lebih subsidi sampai 2.400-an rupiah dan sebagainya. Jadi harga minyak tadi ini memang harus secara hati-hati kita hitung dengan cermat. Apakah itu sebagai sebuah sebuah berkah atau justru setelah kita hitung kita menjadi buntung. Nah, inilah memerlukan mekanisme tersendiri. Misalnya kita sedang berpikir bagaimana ada semacam DPO (Domestic Price Obligation) untuk crude jatah pemerintah yang diolah oleh Pertamina. Sebagaimana di batu bara ada juga DMO dan DPO. Kalau tidak, sebab ini juga akhirnya apapun yang terjadi di dunia kadang-kadang menjadi persoalan di Indonesia dengan serta-merta. Nah, kaitan dengan persoalan harga minyak dunia tidak lepas dari persoalan misalnya bagaimana produksi OPEC. OPEC tahun lalu mengurangi produksinya sampai 2 juta barrel. Tetapi memang demand dunia terhadap crude juga tidak begitu besar. Kenapa? Karena juga pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah di tingkat dunia, yang kurang lebih hanya 3% saja. Sehingga juga hari ini kita bersyukur harga crude dunia masih di sekitar ICP yang kita tetapkan. Tidak sebagaimana yang terjadi tahun 2021-2022 sampai harga crude melambung sampai 95, bahkan dalam tingkat tertentu ada $100 per barrel. Hari ini harga crude sekitar di 84, 85, 86, 87 di sekitaran itu. Dan di ICP kita tetapkan $84 per barrel di APBN tahun 2024 yang lalu. Sehingga subsidi hari ini belum terlalu mengkhawatirkan meskipun harga dolarnya naik. Nah, kalau sampai terjadi kenaikan yang signifikan di harga crude dunia dan itu melampaui ICP yang kita tetapkan, itu kena double hit, kita bisa-bisa subsidi sebagaimana yang terjadi di tahun 2022 yang lalu, sampai subsidi energi mencapai 522 triliun misalnya. Nah, hari-hari ini kita bersyukur tidak sampai itu. Tetapi demikian pun kita harus terus kita genjot produksi migas kita. Kenapa? Di samping untuk energi primer sebagai bahan bakar dan sebagainya, migas kita orientasikan ke petrochemical industry. Jadi refinery kita baik di Balikpapan maupun di Cilacap utamanya yang sudah mulai menampakkan hasilnya. Dengan Balikpapan itu sudah menjadi refinery terbesar menghasilkan crude, mengolah crude sehari 360.000 barrel per day. Bahkan juga di Cilacap 350 dengan juga mampu memproduksi Euro 4, Euro 5, dan ini adalah, dan terus-menerus kita tingkatkan bagaimana refinery atau kilang itu menjadi petrochemical industry kompleks. Kenapa? Karena crude, BBM dan sebagainya makin hari makin dengan net zero emission, dengan climate change ini adalah bahwa kita terus-menerus menekan karbon. Salah satunya adalah menekan terus pemakaian BBM sebagai energi primer. Maka ke depan refinery itu harus menjadi petrochemical industry.
Jadi crude maupun gas itu adalah menjadi menjadi bahan baku untuk petrochemical industry yang hari ini kita impornya luar biasa besar secara nilai impor kita di petrochemical industry. Saya kira Oke, itu. oke baik Pak Sugeng, tentunya Anda katakan Ya. terkait banyak kekhawatiran begitu ya. Apakah Komisi 7 juga ada kekhawatiran terkait juga ketahanan energi kita yang mana juga agak sedikit mengkhawatirkan karena memang lifting migasnya ini mundur dari target Pak Sugeng. Silakan singkat saja Pak Sugeng. Ya, betul. Jadi ada istilah trilema energi, yakni equity, juga ketahanan energi dan sebagainya. Dalam hari-hari ini dengan tingkat produksi hari ini kita masih aman. Sekali lagi kita masih aman dan terbukti. Kita harus apresiasi setinggi-tingginya terhadap BUMN kita yang mendapat penugasan, yakni Pertamina. Dia sebagai korporasi sekaligus sebagai penyandang PSO (Public Service Obligation) mampu menghadapi problem-problem besar energi dan kita tidak terjadi krisis energi yang luar biasa baik secara kelangkaan dan sebagainya, affordability masih tetap bisa disampaikan. Nah, daripada itu kita tetap waspada. Jadi khawatir sih tidak, tapi tetap waspada, harus terus mengembangkan inovasi-inovasi. Salah satunya apa? Adalah kita dorong Pertamina misalnya, kita dorong juga Pertamina Internasional. Karena pertumbuhan Pertamina Internasional justru luar biasa dalam hal lifting, 12% dia pertumbuhannya, sementara dalam negeri hanya 4% Pertamina. Nah, inilah BUMN kita yang di bidang migas ini kita dorong juga menjadi pemain dunia, sebagaimana juga tetangga kita Petronas gitu. Jadi inilah skema-skema yang dimana memang di dalam negeri minyak itu memang sudah boleh dikatakan langka, harus dengan IOR dan sebagainya. Sementara yang ditemukan gas terus, maka di dunia internasional justru minyak banyak. Venezuela misalnya sebagai cadangan minyak terbesar sekarang mulai membuka diri dan berbahagialah Indonesia ternyata salah satu negara yang bisa mengawali, bisa Baik. kerjasama dengan operator minyak dunia yang untuk mengerjakan di Venezuela dan di tempat-tempat lain. Kita dorong Pertamina untuk menjadi pemain dunia agar itu tadi bahwa di dalam negeri memang dengan berbagai keterbatasannya blok-blok sudah tua dan sebagainya dan karakter geologinya kita lebih banyak gas, maka kita dorong untuk Pertamina sebagai BUMN kita, flag carrier kita di bidang migas untuk bermain di tingkat internasional sehingga Baik. menjadi juga reserve yang kita bisa dihitung untuk kepentingan dalam negeri. Saya kira itu.